Kalau dalam prediksi Bapak 2,92%, di bawah 3%, atau bahkan sebenarnya di prediksi Bapak itu bisa nyampe 3% atau lebih bahkan gitu? Ya, saya punya hitung-hitungan yang nggak boleh sasar di publik. Berarti 3% nih, jangan-jangan. Siapa yang bisa jamin data kita nggak dicuri, nggak dibawa, nggak diambil? Negara kita memang masih banyak sekali yang kurang dan programnya Pak Prabowo memang harus ditambah. Cuma masalahnya nggak ada duit. Itu keinginan. Ini bukan keinginan ya, sorry. Kebutuhan tidak sesuai. Kebutuhan segini, Tidak sesuai kemampuan dengan segini. kemampuan. Nah, Iya, ini iya. Jadi Kita banget ya. Kalau saya kita banget. Iya lagi. Kalau kebutuhannya banyak kayak Ini bisa gini-gini. bakal dipotong nggak ini keluhan wartawan Kompas? Nggak apa-apa. Apa itu Nggak apa-apa kalau kejujuran dipotong. dalam hati. Makanya saya kalau selama kampanye dan juga sampai sekarang saya selalu mengatakan penerimaan negara, dan kedua adalah debirokratisasi dan deregulasi. Itu krusial karena kalau enggak orang akan malas untuk berusaha gitu loh. Orang akhirnya kerjanya ya nyari duit dengan cara gampang, pakai utak-atik kripto lah, yang aneh-aneh lah pokoknya, yang mimpi cepet kaya gitu. Itu tadi kayak gapnya Mas Niko bilang. cari jalan cepet. pintasnya itu. Iya. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di podcast Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Agnes Theodora. Saya Nikolaus Sarbowo. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang belakangan ini lagi rame nih, soal defisit APBN. Oke, defisit APBN ya. Udah Jadi, berapa defisit APBN-nya? 2,92% dari produk domestik bruto ya, Oh, dari ya. PDB. Dan itu tinggi banget, itu lebar banget gitu. Karena dibanding sebelum-sebelumnya itu lebar banget, karena kita kan punya batas 3% dari PDB untuk defisit APBN kita, dan ya ini tinggal kayak 0,08% lagi udah sampai batas aman tersebut gitu. Jadi cukup deg-degan lah. Nah, untuk itu sahabat Kompas, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang akan menjadi narsum. Ya, istimewa nih. Ini ekonom senior Indef, Pak Derajat Wibowo. Dan juga Komisaris Utama Permodalan Nasional Madani ya Pak. Terima kasih Pak Derajat sudah hadir. Terima kasih Mas Niko, Mbak Agnes. Terima kasih Pak. Jadi kita langsung aja nih ya Pak ya. Defisit 2,92% gitu. Kalau Bapak sebagai ekonom senior ngelihatnya, apakah ini sudah terprediksi atau kaget juga gitu Pak ketika itu diumumkan? Nah, enggak, sudah dari awal kita sudah memperhitungkan kalau penerimaan pajak akan agak tersendat-sendat begitu ya. Sehingga mau tidak mau memang defisit akan naik. Itu sudah dalam perhitungan kita sejak awal awal Pak Prabowo dilantik. Oh, sejak awal banget Ya, sudah kita baca ya Pak ya. Karena apa itu waktu itu? Ya karena memang situasi ekonomi dan juga terutama situasi bisnisnya ya. Karena ya, dan kita melihat bahwa memang kondisi bisnis itu agak mempersulit buat kita mengenjot penerimaan pajak secara maksimal. Di sisi lain, secara institusional memang Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai itu memerlukan perombakan. Makanya di dalam kampanye kami kan mendorong adanya badan baru, Badan Penerimaan Negara, sebagai bentuk reformasi institusional untuk memperbaiki institusi dan juga sekaligus kultural dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap penerimaan negara. Ya. Kita memang melihat perlu sebuah terobosan yang cukup signifikan untuk kita menggenjot penerimaan negara. Nah, kalau itu tidak bisa digenjot secara signifikan, sementara di sisi lain kebutuhan itu naik besar, apalagi program Asa Cita ini memang program yang sejak awal saya selalu sebutkan itu adalah program yang tipikal Keynesian atau Keynesian ya. Jadi program yang tipikal dengan stimulus Keynesian. Nah, mau tidak mau memang perlu dana besar ya. Dan sekarang waktu itu kita sudah perhitungkan kita perlu dana besar. Sekarang kan sudah terlihat MBG, kemudian koperasi dan seterusnya. Kalau dalam prediksi Bapak 2,92%, di bawah 3%, atau bahkan sebenarnya di prediksi Bapak itu bisa nyampe 3% atau lebih bahkan gitu? Ya, saya punya hitung-hitungan yang nggak boleh sasar di publik. Berarti 3% nih, jangan-jangan. Karena kan ada ya aturan ya Pak di undang-undang ya, itu untuk itu. Itu juga pemerintah harus menjaga itu ya Pak.
kalau harus karena kalau enggak kita melanggar undang-undang kan, dan juga akan menimbulkan efek psikologis ke pasar ya, akan mempengaruhi confidence terhadap pengelolaan fiskal kita, sehingga kita memang harus disiplin menjaga di bawah 3%. Tapi 3%, 2%, 4% itu kan it's just numbers. Ya, yang menjadi kunci itu adalah apakah pelaku ekonomi confidence dengan jalur fiskal dan jalur moneter yang ditempuh. Itu yang menjadi kunci. Ya. Jadi itu angka itu kan arbitrary. Kita dulu milih 3% juga bukan sesuatu yang rocket science banget gitu, bukan ya. Kita dulu itu 3% mana sih yang paling reasonable, paling apa itu. Jadi itu angka yang sifatnya arbitrary ya. Yang menjadi kunci bukan di angkanya itu, yang menjadi kunci itu adalah confidence dari para pelaku bisnis, confidence dari consumers terhadap jalur kebijakan fiskal, jalur kebijakan moneter yang kita ambil. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Nah, bicara confidence pasar, confidence consumer gitu, melihat sekarang sudah 2,92%, kalau Bapak melihat apakah masih terjaga confidence atau udah jadi lampu kuning gitu? Kita mempunyai signal yang campur, yang bertentangan ya. Di sisi lain pasar modal IHSG booming kan, tapi di sisi lain rupiah kan agak melemah gitu kan. Harusnya kalau pasar modal booming artinya confidence tinggi, orang beli rupiah kan, harusnya rupiah menguat. Nah, ini kita punya sinyal yang mix ya. Jadi ya saya rasa memang pasar sekarang sinyalnya masih campur, masih mix terhadap apa yang terjadi. Kuncinya sekarang adalah dari Bapak Presiden dan tim itu untuk menunjukkan kepada para pelaku usaha dan juga consumers bahwa kita memang punya punya bauran kebijakan fiskal, moneter, dan kemudian kebijakan pembangunan yang memang akan memenuhi target-target yang kita inginkan. Jangan lupa kami ya sebagai timnya Pak Prabowo, sebagai yang diberi mandat oleh rakyat, itu kita punya janji ke rakyat pertumbuhan 8%. Yang itu yang harus kita wujudkan ya. Jadi ya memang tantangannya memang cukup besar untuk ke depan. Dan dengan di tahun pertama ini situasi seperti tadi, menurut Bapak masih ada harapan Pak? Masih ada beberapa ruang. Saya melihat presiden kita ini kan tokoh yang berani mengambil risiko ya. Sebenarnya agak mirip-mirip Pak Jokowi dalam hal mengambil risiko. Cuman Pak Jokowi mungkin lebih sering belusukan, Pak Prabowo lebih sering strategi, grand strategi begitu ya. Beliau tetap belusukan, tapi nggak sebanyak Pak Jokowi kan. Nah, saya melihat beliau pemimpin yang berani mengambil risiko dan tentu risiko yang manageable ya, nggak bisa nekat begitu. Dan saya melihat masih ada beberapa ruang yang bisa dimanfaatkan. Misalkan untuk penerimaan negara itu masih ada beberapa operasi yang bisa dilakukan tanpa membuat panik, tanpa membuat khawatir para wajib pajak. Ya. Begini, kalau kita otoritas pajak kemudian melakukan sesuatu yang membuat wajib pajak itu tidak nyaman dan kemudian malah akhirnya kabur, itu artinya kita tidak maksimal menjalankan tugas kita. Tapi kalau kita bisa membuat satu program dan juga satu pendekatan yang membuat para wajib pajak itu dengan kesediaannya sendiri itu memenuhi kewajiban pajaknya, nah di situ baru ukuran keberhasilan kita. Dan di sini masih ada gap yang cukup besar. Contohnya PPN saja. PPN kita kan sekarang kan 11%. Tapi real penerimaan PPN kita dibanding dengan PDB kita kan kecil. Oke, gapnya karena ada bebas PPN, ada fasilitas ini itu. Tapi masa sih gapnya sedemikian besar, ya kan? Real PPN kita kan bergeraknya sekitar 3%-an, ya.
Jadi gapnya tinggi sekali. Nah, gap tinggi sekali ini artinya apa? Artinya ada sesuatu yang keliru, dan sesuatu yang keliru itu sebenarnya lembaga-lembaga negara sudah tahu di mana sesuatu yang keliru itu. Saya mengatakan begini karena saya pernah di BIN ya, dan waktu itu salah satu tugas saya adalah urusan penerimaan negara, dan kita menelusuri satu persatu dan kita tahu ada yang keliru, dan yang keliru ini memberikan ruang. Gitu. Kekeliruannya itu di mana Pak? Lalu kenapa selama ini sudah tahu, negara sudah tahu tapi tidak diambil jalan tersebut gitu? Ada yang karena faktor politik, ada yang karena faktor sistem teknologi kita masih belum cukup, ada yang karena faktor kultur dari aparat ya, yang begitu ya. Jadi ya, tapi coba lihat aja, kalau kita bisa naikkan 1% PPN saja, itu kan sudah 250-240 triliun. Ya. Tapi apakah berarti solusinya menaikkan tarif, Pak? Tarif PPN, kalau menaikkan tarif? Bukan menaikkan tarif, menaikkan realisasi penerimaannya. Ini tarifnya kan 11%, tapi realnya yang penerimaannya kan cuma 3, 4, kadang 2 gitu ya, bergerak di situ. Kalau kita realnya ini bisa kita naikkan 1%, udah 200 triliun lebih. Berarti menyasar ekonomi bawah tanah, ekonomi informal. Exactly. Dan itu bisa dilakukan dengan sebuah operasi yang terkoordinasi dan efektif, ya. Sehingga sekarang begini, yang dikejar teman-teman di pajak ini adalah mereka yang sudah masuk ke dalam sistem pajak, ya. Anda, Mas Niko, Anda punya NPWP, masuk, Anda diperiksa, akhirnya nanti begitu ada yang ini, Anda dikirimin surat cinta, kan? Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak nyaman. Ya, kalau surat cintanya betul-betul cinta, ini nggak apa-apa. Ini kan bukan pajak yang belum dibayar ya, Pak. Agak pusing juga. Ini kan I love you baju MPP, gitu kan? Ya kan? Jadi kan jadi nggak nyaman. Ya? Nah, jadi orang yang sudah patuh masuk ini malah dikejar, gitu. Nah, sementara mereka-mereka yang jago banget, yang bisa bermain di wilayah abu-abu, itu malah nggak kesentuh. Kenapa nggak kesentuh? Karena memang sistem kita belum bisa ke sana, ya kan? Nah, ini ada sistem intelijen yang bisa masuk ke sana. Ya, yang memang nggak kesentuh ini, itu kalau kita masuk ke sana, ya dia mau nggak mau akan bayar, kan? Harus bayar. Ya mau nggak mau lah. Karena kalau nggak, konsekuensinya jauh lebih berat buat dia, gitu. Misalkan saya pelaku underground ekonomi nih. Selama ini enak-enak aja nih, ya. Terus tiba-tiba tahu-tahu orang pajak jadi tahu seluruh kolor saya dari atas sampai bawah, gitu. Oh, ya sudahlah, mending gua bayar lah, kan, gitu kan. Biasanya itu orangnya di luar negeri, Pak. Biasanya. Orangnya di luar negeri, tapi kan duitnya bisa kita telusuri. Follow the money. Jadi berarti data itu sebenarnya ada, terbuka, maksudnya diketahui oleh negara begitu ya Pak ya? Tidak susah semuanya, kalau tapi mau bisa dieksekusi. diketahui. Nggak semuanya, tapi bisa diketahui. Ini real, ini bukan cerita, bukan teori. Ya, waktu itu bukan kami yang melakukan investigasi, tapi ini adalah data BPK. Ada penerimaan pajak yang sudah ingkrah hampir 100 triliun ya, 90 sekian triliun. Kasusnya sudah ingkrah. Wajib pajak sudah harus bayar, tapi nggak bayar. Dan itu ada yang sampai 15 tahun nggak bayar. Nggak bisa ditarik. Sampai 15 tahun? Ada yang sampai 15 tahun nggak bisa ditarik. Ada yang nilai paling kecilnya 400 miliar, tapi ada yang 2 triliun, ada yang 3 triliun. Ada putusan? Sudah ingkrah. Keputusan Mahkamah Agung sudah ingkrah. Dia pokoknya nggak ada pilihan lain kecuali bayar. Dia nggak bayar. Karena satu dan lain hal dia bisa nggak bayar. Kita tanya dengan Dirjen Pajak waktu itu ya. Kita tanya kenapa ini? Wah sulit, begini-begini. Oke, kita operasi. Kita lakukan operasi, deng. Kita coba dari yang paling kecil kan, 400 miliar kita coba. Nggak sampai setengah jam. Awalnya dia nolak, begitu kita tunjukkan hasil operasi kita, dia siap Bapak kami bayar. Itu dia. Iya, memang perlu ketegasan juga sih. Tapi kan langsung, dia bawa backingnya, nah backingnya tuh macam, saya nggak usah sebutkan lah anunya. Pokoknya backingnya tuh luar biasa, dia bawa. Kemudian setelah kita tunjukkan, nggak bisa dia minta waktu 5 menit. Kalau gua ketahuan. Siap Bapak kami bayar. Siap Bapak kami bayar. Itu paling banyak, kalau misalnya mungkin sudah teridentifikasi juga, itu paling banyak di mana sih Pak? Sektor ekstraktif kah? Atau semua sektor? Semua sektor. Ada semua sektor. Ada semua sektor. Cuma ya itu tadi. Makanya kuncinya adalah saya meyakini Bapak Presiden ini akan seorang yang berani mengambil terobosan yang mungkin mempunyai risiko yang manageable ya. Nah ini kalau ini dilakukan, itu bisa cukup menguntungkan. Bisa dan
Itu dari satu case loh ya, satu case yang pajak itu 100 triliun, ada lagi beberapa case. Dan itu kan, saya ditanya, ada salah satu menteri yang nanya, Mas bisa sampai berapa kira-kira? Ya kalau yang ini diambil paling nggak 300-an. 300 triliun yang apa namanya, yang beberapa case. Tapi itu kan yang puncak gunung es yang baru ketahuan. Yang nggak ketahuan kan yang lain-lain masih banyak lagi. Itu kan sebenarnya kan di awal-awal sempat ya Pak Ramai ya, bahwa pemerintah akan ingat nggak Pak lebih Jokowi serius. waktu itu bilang apa namanya, yang meroket terus angkanya ada 11 triliun di kantong saya. Gini, saya nggak tahu siapa yang memberi masukan ke Presiden Jokowi 11 triliun itu, saya nggak tahu ya. Dan saya nggak tahu angkanya itu betul atau enggak. Tapi bahwa ada sekian ribu triliun yang belum nggak bisa kita sentuh, itu memang betul gitu. Saya nggak tahu apakah angkanya 11 triliun, karena itu tadi puncak gunung es kan. Cuman kalau kita lakukan operasi yang benar, mungkin kalau yang tadi kita cuma tahu di ujungnya saja, mungkin agak sedikit kita tahu. Itu karena itu mungkin RUU perampasan aset nih mulai digenjot, itu bagian dari itu. Bagian dari itu juga. Karena enggak, kan sebenarnya yang ini nggak perlu RUU perampasan aset sebenarnya. Karena kan udah ada undang-undang tipikor TPPU, Kita udah ada dan lain-lain semuanya. undang-undang intelijen negara kita udah ada. Undang-undang pajak kita udah ada. Semua waktu itu saya nggak pakai macam-macam kok. Saya cuman pakai kewenangan yang ada di BIN. Dengan undang-undang BIN yang tahun 2011. Dan bisa. Pak, ini waktu zaman awal-awal masih Menkyu-nya masih Bu Sri, terus waktu itu masih Pak Anggito baru ditarik ke Kementerian Keuangan. Waktu itu kan sempat dibilang memang iya akan fokus untuk mencoba mencari bagaimana sih rencana untuk menyasar ekonomi underground ini gitu. Tapi habis itu ya kita tahu banyak yang terjadi, lalu pergantian menteri lalu belum terdengar lagi lah gitu. Kalau Bapak melihat sekarang apakah masih on track Pak untuk menyasar ekonomi underground untuk menyasar underground ekonomi itu kita nggak perlu teori, kita perlu keberanian, itu aja. Menteri yang sekarang berani nggak Pak? Saya nggak tahu ngomong. Saya kenal setidaknya presidennya berani nggak Pak? Pak Prabowo saya yakin berani, cuman mungkin beliau belum mendapat laporan yang rinci tentang apa saja yang bisa dilakukan, mungkin loh ya. Karena kalau di waktu kampanye kan kita memang relatif lebih mudah untuk berdiskusi ya. Kalau sekarang kan memang ada hierarki yang harus kita ikuti ya. Kuncinya kita nggak perlu teori, nggak perlu konsep, nggak perlu apa kok. Keberanian. Berani aja. Dan saya waktu yang saya lakukan di BIN itu, pasukan yang ikut terlibat itu saya nggak boleh membocorkan rahasia itu ya. Tapi nggak pakai hebat-hebat yang dan banyak. Enggak. Itu anak-anak yang jago operasi aja udah. Waktu itu bisa dapat berapa Pak? Karena kita coba di yang paling kecil 400 miliar waktu itu. 400 miliar. Yang paling kecil. Sekarang makin besar ya. Terus kita coba ke yang besar lagi, karena satu dana ini harus di stop gitu. Pak, itu kan tadi dari penerimaan ya Pak. Kalau kan tadi Pak Derajat bilang mungkin ada program-program, bahkan program-program prioritas Pak Presiden ya. Nah itu memang ke depan menurut Bapak perlu ada pemangkasan dari sisi anggaran itu, atau hanya penyesuaiannya hanya di mengejut dari penerimaan? Begini, kita itu punya banyak hal yang kurang di kita. Ya, jadi sebenarnya kalau saya pribadi, programnya Pak Prabowo itu malah perlu ditambah banyak lagi. Karena kurang Indonesia. Cuma masalahnya duitnya nggak cukup. Jadi kalau duitnya bisa dibuat cukup, itu harusnya ditambah. Contohnya konkretnya saja, yang paling kecil saja. Anda kalau pergi ke Singapura atau pergi ke Malaysia lah, nggak usah terlalu jauh. Gorong-gorong itu kelihatan kayak di kita ini nggak sih? Itu kan kita kebuka saluran air itu berapa banyak kuman yang terbang, berapa banyak orang kejeblos, ya kan? Itu kan sebenarnya bisa ditutup, tapi bisa juga kita dibuat jalur di bawah tanah, misalkan di Jakarta atau di Surabaya ya, terowongan kayak bawah tanah mungkin segede ini, mungkin ada yang satu saluran air, satu untuk kabel, satu untuk apa. Itu kan udah biasa di negara-negara lain. Kita enggak, kabel seliweran di mana-mana, air muncrat kemana-mana, ya kan? Nah, itu saja perlu dana yang besar. Tapi kalau negara pengen melayani rakyat, pengen rakyat kita hidup sehat, hawanya seger, jalan enak, nggak kejeblos masuk. Kan beberapa kali kejadian kan kejeblos masuk selokan, anak sampai meninggal. Kalau kita pengen melakukan itu, ya gorong-gorong ini harus kita rubah. Kita rubah di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, kita rubah. Ada beberapa sungai itu kalau misalkan diturap, ditutup, itu kan di atasnya bisa jadi jalan.
tapi itu perlu duit. Ya kan, itu yang kecil yang apa dirasakan masyarakat. Yang saya lakukan di PNM. Ya, kami punya 16 juta nasabah, ibu-ibu perempuan yang nggak layak terima kredit dari bank. Jangan buru-buru terima kredit dari bank, KTP aja nggak punya sebagian besar mereka. Jadi malah PNM yang membuatkan KTP untuk mereka. Ada 2,8 juta yang sudah dibuatkan sampai NIB. Izin untuk berusaha. Nah, ya. Mereka nggak akan tersentuh, bank nggak akan ada yang mau ngelirik. Nah, PNM sudah menyentuh mereka, tapi kan terbatas kemampuan PNM. Nah, kalau memang kita pengen melakukan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan sekaligus yang dirasakan oleh masyarakat, ya, itu ya kita harus sediakan dana cukup besar untuk kita memberi pemberdayaan kepada ibu ini. Karena yang dilakukan PNM itu nggak seperti KUR. Kalau KUR kan ngasih kredit. Setelah itu bisa macet kan. Ya, kalau yang dilakukan PNM dikasih pembiayaan pertama 2 juta, 4 juta dan seterusnya. Habis itu dia diberi keahlian, ada pengembangan kapasitas usaha. Iya, dia kalau misalkan dia suka masak, kita bantu bagaimana kalau pokoknya diberi skill supaya dia bisa berusaha. Dan cerita suksesnya banyak yang mengharukan. Saya sering bersemili kalau kunjungan ke lapangan. Saya udah berkunjung ke mungkin 15 cabang ya. Itu ada ibu-ibu yang suaminya buruh, ya, suaminya buruh bangunan. Karena bantuan PNM, dia sekarang punya 3 gerai ayam geprek yang menjadi langganan dari institusi di kota itu, dan kotanya kota besar. Anaknya sudah sarjana ekonomi dari universitas yang cukup ternama di kotanya. Dan ini banyak cerita seperti ini. Nah, yang real seperti ini kan perlu dana cukup besar. Nah, itu perlu kita genjot ya. Kemudian yang lebih ini lagi, pengalaman dari Venezuela. Itu dari sisi operasi, itu operasi yang kita harus angkat topi lah ya. Luar biasa itu operasinya, presisinya segala macam. Tapi itu juga menyadarkan kita betapa kurangnya kita gitu loh. Betapa mudahnya. Venezuela ini kan punya rudal yang banyak. Kita punya rudalnya sendiri. Apalagi kita disuruh zret. Ya kan? Kita air defense kita sangat minim. Skuadron F-16 kita berapa? Skuadron Angkatan Udara kita berapa? Kapal kita berapa? Sangat kecil sekali. Kita perlu untuk defense spending yang jauh lebih besar untuk kita ya supaya presiden kita siapapun beliau nanti ya itu nggak gampang diculik begitu saja gitu loh. Ya kan? Pelajaran penting banget. Jangan lupa, dulu ingat nggak waktu Pak SBY masih presiden, teleponnya sempat disadap kan waktu beliau presiden. Itu kenapa? Karena kita nggak punya jam electronical jam yang bagus ya, yang untuk memproteksi pimpinan-pimpinan negara kita. Sehingga negara sebelah bisa mudah saja nyadap. Karena faktanya seperti kanselir Jerman, ingat nggak ada kasus kan pemerintah Jerman disadap juga kan oleh sekutunya. Jadi yang nyadap bukan hanya bahkan sekutu sendiri nyadap. Artinya apa? Artinya kita perlu teknologi elektronik yang cukup maju untuk memproteksi bukan hanya komunikasi dari pimpinan negara kita, memproteksi data privacy, data privat warga negara. Siapa yang bisa jamin data kita nggak dicuri, nggak dibawa, nggak diambil? Negara kita memang masih banyak sekali yang kurang, dan programnya Pak Prabowo memang harus ditambah. Cuma masalahnya nggak ada duit. Keinginan, ini bukan keinginan ya, kebutuhan tidak sesuai, kebutuhan segini, kemampuan segini. Nah, ini jadi kita banget ya. Kalau saya kita banget. Iya lagi. Kalau kebutuhannya banyak kayak ini bakal dipotong nggak ini keluhan wartawan Kompas? Enggak. Apa itu kejujuran dalam hati. Jadi kebutuhan segini, ya bukan keinginan loh, ini kebutuhan loh ya. Kemampuan segini, gapnya terlalu besar. Nah, ini gapnya ini yang harus kita naiki. Nah, ngomong-ngomong soal keberanian dan mau menaikkan kemampuan itu ya Pak ya, ini kan udah sering banyak orang juga yang menyoroti kenapa nggak mencoba jenis-jenis pajak alternatif lainnya. Maksudnya kita punya wacana carbon tax yang sampai sekarang belum jadi-jadi. Kita sampai sekarang belum sampai ke memajaki orang-orang super kaya atau wealth tax. Ada PPH berdasarkan bracket-bracket, oke, tapi kan beda ya Pak ya, karena bukan menyasar harta kekayaan gitu. Nah, kalau Bapak melihat
apakah ke depan juga perlu ke situ Pak untuk benar-benar kita menaikkan tadi ya kemampuan kita? Oh iya, apa namanya, hal-hal yang meningkatkan kapasitas ekonomi itu merupakan objek pajak yang sah gitu loh ya. Carbon tax ya kita perlu. Masalahnya cuma sekarang kita ngitung karbonnya belum sepakat. Untuk ngitung Untuk karbon. cara ngitung karbonnya aja kita belum sepakat. Hitungannya belum sepakat gimana majekinya ya kan? Betul. Nah itu kita harus, jadi memang PR-nya masih banyak. Realistis saja lah dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun selama masa bakti Pak Prabowo ini, apa sih yang bisa kita lakukan dengan dengan aturan yang ada. Kalau saya lebih cenderung aturan yang ada itu kita manfaatkan mana yang bisa kita ini. Tadi contohnya PPN simple saja. Anda kalau sekarang ngopi, itu kan orang udah jarang yang pakai cash sekarang kan? Iya, pakai kris. Iya, udah pakai QRIS kan? Krik. Udah kasir langsung masuk ke Dispenda kan? Ya kan? Artinya di sini kan orang nggak mungkin korupsi, nggak mungkin bocor nih. Iya. Karena udah masuk kan? Iya. Dan ini bukan hanya di Jakarta loh. Sampai di mana? Sampai ya tapi di kota-kota ya, sampai di Manado, di mana-mana bisa dilakukan. Kenapa PPN nggak bisa kayak begini? Kalau pemerintah provinsi, pemerintah kota bisa seperti ini, kenapa pemerintah pusat, Kementerian Keuangan yang jauh lebih hebat, lebih canggih, nggak bisa PPN-nya dibikin kayak begitu? Nah, kalau itu bisa kita lakukan, otomatis yang bocor-bocor PPN, bocor-bocor restitusi itu akan berkurang, ya kan? Nah, tapi nanti kita sisir juga, ini fasilitas-fasilitas PPN yang ada ini, pantas nggak sih diberikan gitu ya. Nah itu bisa kita sisir, kemudian ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan di PPN, tapi poin saya itu tadi, kalau kita bisa menaikkan 1% saja realisasi penerimaan, bukan rate-nya ya, tarif ya, bukan tarifnya ya, realisasi penerimaan dari itu udah PPN. gede. Apakah berarti harus kotak-katik PTKP juga Pak, penghasilan tidak kena pajak? Oh itu kan untuk PPH. Kalau ini untuk PPN kan ini transaksi. Nah jadi PKP ya Pak, pengusaha kena pajak, pengusaha tidak kena pajak. Ya itu bisa. Tapi kalau saya sih lebih melihat kepada teknologi transaksinya aja lah. Itu aja ya, ini Pak. kan PPN ini kan prosesnya ada faktur, ada segala macam nih kan. Okay. Nah itu kenapa sih nggak bisa kita masukkan Jadi lebih ke proses di dalam ininya big ya data. Pak ya, proses operasional. Jadi orang kalau misalkan saya beli laptop, Iya. masuk ke dalam big data, saya beli gelas masuk dalam big data, tok semua udah langsung otomatis di situ bayar PPN-nya. Iya. Oke. Udah. Kenapa nggak mau Pak? Ya, jangan tanya saya. Walau alam. Walau alam. Saya niru Pak Jokowi kok tanya saya. Nggak tahu kok tanya Sampai saya. kaget. Kok tanya saya? Ngarik-ngarik. Nah Pak, usulan-usulan kayak gini tuh, ini nggak sih Pak, sempat ada mungkin waktu dulu ya Pak, pas zaman transisi awal-awal kampanye, ini disampaikan juga ke Pak Prabowo dan kita sudah diskusikan di Dewan Pakar sampai sekarang masih ada, tapi walaupun namanya udah berubah, tapi masih ada Dewan Pakar Prabowo Gibran itu masih ada sekarang. Kemudian juga ya kebetulan di kabinet ini kan teman-teman lama saya ya kebanyakan ya, jadi ya kami sering diskusi, sering ngobrol segala macam, ya mudah-mudahan lah nanti bisa sampai secara komprehensif ke Presiden sehingga bisa ditindaklanjuti mudah-mudahan. Tapi Bapak melihat ada keseriusan nggak Pak dari sekarang pemerintah sekarang untuk benar-benar menyusun roadmap baru lah ya untuk menaikkan penerimaan pajak ini? Apalagi setelah kemarin 2,92% itu gitu. Kalau keseriusan sih jelas ada ya, dan bukan hanya keseriusan, emang udah kebutuhan, nggak bisa lagi. Dan kalau pingin sukses ya sesuai dengan yang diharapkan Presiden ya memang harus melakukan itu gitu. Ya. Dan semua harus ikut bergotong royong ya Pak. Termasuk kan belakangan ada Patriot Bond. Kita bisa lihat penerimaan dari APBN, tapi Danantara juga punya suntikan dana dari Patriot Bond itu. Nah Bapak melihat ini kan udah APBN udah empot-empotan, itu cukup bisa. Harusnya kan jadi mesin pembiayaan kedua gitu. Ya Patriot Bond sih saya nggak akan komentari ya, tapi saya lebih cenderung ke kita fokus di penerimaan negara. Saya lebih cenderung di situ karena ya kayaknya saya udah lumayan lama ya cuap-cuap jadi ekonom gitu. Rasanya memang jantung persoalan kita ada di situ. Selain masalah birokrasi dan regulasi ya. Makanya saya kalau selama kampanye dan juga sampai sekarang saya selalu mengatakan penerimaan negara, dan kedua adalah debirokratisasi dan deregulasi. Itu krusial karena kalau
Kalau enggak orang akan malas untuk berusaha gitu loh. Orang akhirnya kerjanya ya nyari duit dengan cara gampang, pakai utak-atik kripto lah, yang aneh-aneh lah pokoknya, yang mimpi cepet kaya gitu. Itu tadi kayak gapnya Mas Niko cari jalan pintasnya itu. Jalan pintas. Tapi kan itu menghilangkan kreativitas. Betul. Jadi saya masih ingat waktu saya masih di Australia itu, kalau orang mau berusaha itu nggak sampai 6 jam udah keluar semua izinnya kok. Nggak sampai 6 jam cepet dia. Cepet ya Pak? Iya. Nah, jadi regulasi-regulasi, dan ini sering saya suarakan ketika rapat-rapat KL gitu ya, pejabatnya ganti, regulasi yang lama nggak dicabut, dia bikin regulasi baru, urunya numpuk. Yang satu contoh yang kemarin juga disebut Pak Prabowo, tapi kita yang pertama kayaknya di Kompas kita sampaikan waktu Pak Menko Pangan datang dengan redaksi Kompas, waktu itu kita sampaikan, dan kayaknya ada di berita Kompas cetak waktu itu ya. Bagaimana penyaluran pupuk itu memerlukan 141 atau 145 peraturan pupuk bersubsidi. Jadi kalau saya penyalur pupuk di tingkat bawah, supaya pupuk saya itu dibayar oleh Kementerian Keuangan, itu petani harus saya foto pakai KTP, nunjukin KTP gini. Ya, itu harus saya fotonya saya kumpulin, saya kirim. Itu kan makan data banyak yang kayak begitu, untuk birokrasi kayak begitu. Baru ujungnya apa? Ujungnya petani sudah panen, pupuk baru datang gitu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Menko Pangan ya, Pak Zul, setelah diskusi dengan kita semuanya, beliau pangkas dari 145 jadi satu peraturan, cukup satu peraturan Menteri Pertanian, satu tok peraturan Menteri Pertanian, udah langsung kemana, kemudian pupuknya jalurnya langsung dari Pupuk Indonesia langsung ke distributor. Dipangkas ya, banyak yang teriak-teriak lah karena sudah pesta pora dari pupuk kan. Tapi kan tujuan kita supaya petani dapat pupuk cepat, tepat waktu, sehingga dia bisa produksi supaya nggak berlebihan gitu. Dan itu cuma pupuk tok loh. Itu baru masalah pupuk. Belum irigasi, belum yang lain-lain. Itu peraturan kita itu jelimetnya minta ampun. Contoh lain, waktu Pak Zul Menteri Perdagangannya Pak Jokowi, beliau ditugasi oleh Presiden Jokowi waktu itu supaya nurunin harga minyak goreng. Ingat nggak kalau waktu minyak goreng gila-gilaan kan? Ya. Terus kita kaji segala macam, kita rapat, Pak Zul rapat, terus salah satu ucapan yang sering saya sampaikan, nggak bisa ini kayak begini. Yang dilakukan apa? Yang kita lakukan dipotong. Ya. Kemudian urusan DMO segala macam kita pangkas. Nggak sampai 1 bulan harga minyak goreng turun. Jadi banyak masalah yang kelihatan di kita itu pelik, tapi sebenarnya sumbernya itu adalah karena peraturan, regulasi, dan birokrasi. Nah, itu sangat krusial. Jadi saya selalu menyampaikan 2 hal yang paling kunci yang sangat perlu kita lakukan: penerimaan negara, ya, kemudian dibirokratisasi dan diregulasi. Oke. Berarti ini ya Pak, ini nggak mungkin sampai ke wacana liar untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara, lalu menaikkan batas defisit untuk menyelamatkan defisit. Nggak sampai ke situ ya Pak ya? Sehingga tadi tetap dalam batas, orang menganggap masih batas aman gitu, pasar terjaga. Iya, kalau kadang orang tuh berpikir setiap segala sesuatu solusinya undang-undang gitu kan. Iya betul untuk orang. Cuman persoalannya setelah undang-undang tuh kan harus ada PP-nya. Ya kan? Setelah PP harus ada apa segala macam, dan itu time lapse-nya panjang. Ada jeda waktu yang cukup panjang. Masalahnya udah ngelebar kemana-mana, kita baru nyusun peraturan. Kan sering kejadiannya gitu. Ini teman-teman belum tahu aja, ini ada urusan pajak yang sangat krusial sekarang ini, yang nilainya ratusan triliun. Masih antar kementerian dan lembaga masih belum sepakat. Masalahnya udah ngelebar kemana-mana, nilainya ratusan triliun. Kita baru mulai mencoba menerapkan RPP, itu pun belum sepakat. RPP rencana peraturan pemerintah, rancangan peraturan pemerintah. Untuk kementerian lembaga belum sepakat. Jadi ada persoalan di birokrasi yang seperti itu. Nah, itu yang harus kita rampingkan, regulasinya kita rampingkan. Regulasi itu kan kita yang bikin. Terus kenapa kemudian kita jadi nggak bisa bergerak gara-gara regulasi itu? Dan regulasi itu udah bikin banyak pengusaha kecekik. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, buat supaya dia nggak kecekik,
ya dia nyogok lah. Iya. Bos, tutup mata lah bos. Iya. Kayak yang sekarang terjadi inilah. Itu akhirnya kan. Iya. Jadi akhirnya underground ekonomi yang terjadi. Coba itu yang duit yang begini-begini itu kalau misalkan masuk ke pajak. Benar. Pak jadi penasaran tapi jadinya. Potensi ratusan triliun yang lagi disusun regulasinya ini apa Pak? Menarik ya. Bisa kali dibocorin nanti ya. Aja lah. Nanti dulu aja. Tapi itu besar Pak seharusnya potensinya. Iya, tapi besar. itu sebenarnya bukan potensi. Sebenarnya kalau dari sisi aturan itu potensi. Oke. Tapi karena ini semua kebijakan pemerintah ya harusnya itu bisa diselesaikan itu. Cuman akhirnya kan ujungnya kan energi para pejabat negara habis buat ngurusin yang itu. Sementara persoalan itu digorong-gorong yang masih bolong apa segala itu kan persoalan real. Terus apalagi ada bencana kan? Nah iya, kemarin aja untuk ini bencana aja udah susah gara-gara ruang kas kita udah sempit. Saya kan waktu itu kunjungan ke sana ya, itu lihat rumah yang sudah tenggelam lumpur segini gitu, itu nggak mungkin lagi ditempati. Katakanlah lumpurnya bisa kita geduk, rumahnya udah hancur. Ya, lumpurnya nggak kita geduk, kita nggak mungkin bangun di situ karena masih lumpurnya sudah mengeras, udah mengering ya. Tapi untuk jadi pondasi rumah itu kan terlalu lembek, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus direlokasi. Kalau direlokasi artinya kan kita harus sedia. Relokasi itu kan artinya seperti kita membangun kota baru. Bangun kota baru yang luasnya sekitar Kompas ini aja udah berapa triliun habisnya gitu loh. Jadi kita perlu uang yang sangat besar itu tadi, kebutuhan kita tuh segini malah naik terus. Terus. Jadi kemampuan kita ini yang harus kita naikkan. Karena kalau kebutuhannya diturunkan, ujungnya apa ya? Ujungnya akan banyak masalah nggak terselesaikan. Ujungnya akan makin banyak orang yang nggak punya pekerjaan. Makin banyak terjadi. Ya, betul. Instabilitas politik. Karena ini kebutuhan, ini bukan keinginan, beda kan? Antara needs and wants itu kan beda. Betul. Ya, kalau keinginan bisa kita tunda, tapi kalau kebutuhan ya harus kita usahakan, harus kita kejar. Kalau memilah-milah kebutuhan berdasarkan skala prioritas masih mungkin, Pak? Masih mungkin sih, masih mungkin. Cuman semuanya sih rasanya prioritas. Prioritas semua. Ya kayak sehari-hari aja. Kayaknya ini kuota juga prioritas, ini prioritas. Kayak ini sih Pak, maksudnya kayak ya orang-orang pasti banyak yang menyoroti program utama Pak Prabowo kan MBG gitu. Tahun 2025 anggarannya 71 triliun. 2026 ini kan bakal gede banget kan Pak, jadi ratusan triliun gitu. Nah, yang seperti itu Pak yang saya maksud dengan memilah kebutuhan di tengah kebutuhan yang banyak dan tadi kemampuan yang masih sedikit. Itu memungkinkan nggak sih Pak sebenarnya pemerintah melakukan sangat berdasarkan skala prioritas? Sangat memungkinkan. Seperti MBG itu sebenarnya kebutuhan MBG itu ya. Dan saya termasuk salah satu yang mendesain awal ini MBG ya. Walaupun mungkin desain saya dengan yang sekarang ini agak berbeda ya. Itu satu kebutuhan dan harus kita lakukan. Cuma mungkin sistemnya kan bisa kita rubah, kita perbaiki, ya kan, sehingga MBG ini nanti akan lebih tepat sasaran gitu. Ya. Dan kalau lebih tepat sasaran, biasanya sesuatu yang tepat sasaran itu biasanya biayanya nggak sebesar sesuatu yang tidak tepat sasaran. Nah itu, jadi kalau kita tepat sasaran ya tentu biayanya akan bisa kita efisienkan, kita bisa bisa rilis dana yang cukup besar dari sana gitu. Pak Derajat, ini ada cita-cita Pak Prabowo kan untuk menekan defisit ya sampai jadi 0% di 2027. Di 2027 ya. Ambisius atau realistis? Realistis kalau penerimaan negara bisa kita genjot. Bisa Pak, kita bisa. Ya itu tadi, potensi yang saya ini mata saya kan cuma satu nih yang bisa kelihatan, ini 300 yang nggak kelihatan kan banyak. Sebesar itu sehingga bisa membuat anggaran kita berimbang begitu. Gini, kalau kita hanya pakai modeling, pakai teori mungkin akan nggak kelihatan. Tapi yang saya ucapkan ini adalah pengalaman saya di BIN. Dan di situ saya banyak melihat sesuatu yang nggak terlihat masyarakat umum. Iya, betul. Nah, itu yang saya nggak bisa share terlalu banyak ya. Tapi di situ saya banyak melihat sesuatu yang nggak terlihat oleh masyarakat umum. Dan kalau di BIN itu kan laporannya memang harus langsung ke presiden. Ya. Jadi wapres, para menko, para menteri tanpa izin presiden nggak boleh. Ya, jadi rasanya kalau itu dimaksimalkan, dioptimalkan, peranan BIN juga dimaksimalkan, saya yakin berdasarkan pengalaman itu
masih banyak sumber-sumber yang bisa kita gali. Saya nggak bisa nyebutin angka karena ngawur ya, tapi yang waktu itu sudah kelihatan betul di saya 100 triliun dan ada tambahan lagi 200 itu tadi. Itu cukup besar. Itu yang kelihatan. Dan itu yang udah kita lakukan loh. Udah kita lakukan, bukan kelihatan aja, udah kita lakukan ya. Belum lagi yang di underground lain bisa. Yang lainnya saya belum tahu karena tapi saya yakin kalau dia lakukan operasi nanti pasti akan Tapi itu tetap sesuai koridor hukum ya, Pak. Maksudnya itu tuh tetap yang hampir 100 triliun tadi kan dari laporan BPK. BPK ya. Laporan BPK kan tebel. Nah itu cuma satu halaman dan di satu halaman itu cuma satu tabel. Gitu. Oh iya. Cuma begitu saya lihat satu balik. Nyelip nih. Gak jadi. Kok bisa keselip kayak begini? Jelian ya Pak ya untuk tahu ada potensi di situ. Nyelipnya 100 triliun. 90 triliun lebih. 90 triliun. Tambah sekarang kalau nggak salah terakhir itu udah di atas 100 kalau nggak salah. Oke, baik. Nanti kita coba nantikan lah ya Mbak. Apakah benar mimpi itu bisa terwujud atau ya mudah-mudahan seperti apa? Tapi mungkin ya pasti semua ikut ya. Pemerintah juga pasti akan bekerja keras untuk nyampe sana ya Pak. Iyalah, yang dialami pemerintah kan dialami kita semua. Kebutuhan sama kemampuan. Nanti saya curhat lagi. Kebutuhannya terlalu tinggi nanti saya turun. Sedia kitanya susah, negaranya juga susah. Susah ini. Susah emang. Stabilitas dari dalam diri. Siap gitu. Terima kasih Pak Derajat untuk waktunya. Ya, Sobat Kompas, terima kasih. Nantikan lagi ulasan dari kami terkait diskusi yang hangat ini lah ya. APBN, defisit, penerimaan, belanja. Ujung-ujungnya diri kita juga. Ujung-ujungnya nanti kamu berkaca lah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.